Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Rohimatul Mardian. NPM saya 2113191023. Saya mahasiswa aktif di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, mengambil prodi S1 Teknik Informatika. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Microsoft Visual Studio 2010 dan komponen apa saja yang ada di dalamnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio merupakan sebuah aplikasi yang memiliki fungsi untuk membuat atau mengembangkan aplikasi, baik itu aplikasi desktop, keperluan bisnis, aplikasi web, game, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Alasan saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 adalah karena spesifikasi hardware yang dibutuhkan tidak terlalu memberatkan ke perangkat yang saya gunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada di dalam Microsoft Visual Studio 2010. Di sini di start page ada new project, itu untuk membuat project baru. Jadi ketika kita ingin membuat project baru, klik new project. Lalu ada open project. Ini untuk membuka project yang telah kita selesaikan, telah kita buat. Lalu di sini ada recent project. Itu project yang baru kita selesaikan. Jika kita ingin mengaksesnya kembali, klik di recent project untuk mengakses dengan cepat. Selanjutnya mari kita buat new project. Sini ada bahasa-bahasa yang bisa digunakan, itu Visual Basic, C++, dan lain-lain. Kita menggunakan Visual Basic. Windows, kita pilih Windows Form Application. Windows Form Application adalah class library buatan Microsoft yang bersifat GUI atau Graphical User Interface. Jadi, aplikasi yang dikembangkan menggunakan Windows Form dapat dijalankan pada desktop komputer yang bersistem operasi Windows. Windows Form menyediakan kemudahan untuk pengembang atau developer dalam pembuatan program atau aplikasinya. Kita klik, lalu name-nya kita ubah, terserah kalian. Jadi saya akan mengubah menjadi penjelasan. Lalu di sini ada location. Di sini location untuk penyimpanan si file penjelasan ini. Di sini saya menggunakan location local disk D di folder tugas, lalu di folder pemrograman desktop. Setelah itu klik OK. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari ruang kerja pada Microsoft Visual Studio 2010. Dalam tampilan ini ada beberapa komponen, yaitu di atas ini ada title bar, itu berfungsi untuk menampilkan judul project yang sedang dikerjakan. Lalu ada menu bar, itu kumpulan perintah-perintah yang dikelompokkan dalam kriteria operasi yang dihasilkan, seperti file. Ini ada new, open, add, dan lain-lain. Ada edit, view, project, build, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada main toolbar. Main toolbar itu shortcut untuk menu yang sering dipakai pada menu bar. Lalu di sebelah kanan sini ada Solution Explorer. Solution Explorer itu Windows yang berstruktur dari project yang sedang dikerjakan. Ada My Project, ada Form 1. Lalu di sebelah sini ini ada Form Design.
Form design ini untuk merancang user interface dari aplikasi. Jadi membuat aplikasi atau user interface-nya di sini. Jika kita double klik pada form ini, maka akan muncul kode editor. Kode editor ini berfungsi untuk menuliskan source code untuk menjalankan setiap bagian-bagian dari form tersebut. Lalu di sebelah kiri sini ada toolbox. Toolbox itu tempat penyimpanan kontrol yang akan digunakan pada program yang dipasangkan pada form. Di sini ada pointer digunakan untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan form. Lalu ada button. Kontrol ini digunakan untuk melakukan tindakan ketika diakses. Jadi ketika diklik dia akan mengakses. Lalu ada checkbox, yaitu kontrol yang memiliki nilai true atau false. Ini untuk checklist. Lalu sini ada combo box, itu kombinasi antara kotak list dan kotak teks yang memungkinkan untuk dipilih serta mengeditnya. Lalu ada datetime picker untuk menampilkan kalender untuk memilih hari dan tanggal. Lalu ada label untuk menampilkan teks label. Ada link label, itu untuk menampilkan label dengan teks link. Jadi kalau punya link atau URL menggunakan link label. Lalu ada listbox. Listbox itu kontrol yang berisi beberapa item. Lalu ada list view, hampir sama seperti kontrol listbox, tapi dengan tambahan untuk membuat icon dan judul. Lalu ada masked text box, menggunakan mask untuk membedakan input teks yang tepat dan tidak tepat. Lalu ada mount calendar, yaitu dapat memilih tanggal secara runtime. Ada native icon, menampilkan icon pada Windows tray. Lalu ada numeric up down, memungkinkan untuk memasukkan integer desimal tertentu dalam kisaran tertentu. Lalu ada picture box untuk menampilkan file gambar. Ada progress bar untuk menampilkan proses dari sebuah task atau sebuah proses. Ada radio button, memungkinkan untuk memilih pilihan dari sekelompok pilihan. Lalu ada rich text box, ini memungkinkan untuk mengedit dan menambahkan rich text. Lalu ada text box, kontrol yang digunakan untuk menampilkan atau masukkan teks. Lalu ada tooltip, yaitu untuk menampilkan teks tooltip. Ada tree view, itu menampilkan hubungan antar node atau antar titik. Lalu ada web browser juga, memungkinkan untuk membuka dokumen HTML di dalam form. Itu. Lalu ada tab containers. Sini ada group box untuk mengorganisasikan melalui jendela entry data dan dapat diberi judul. Kita dapat mengatur grup satu dengan grup yang lainnya. Ada panel untuk mengorganisasikan melalui jendela entry data, hampir sama dengan group box tapi tidak dapat diberi judul. Lalu ada tab control untuk memetakan halaman lebih dari satu jendela entry data. Di sini ada menu-menu, menus dan toolbars, dan masih banyak lagi ya di toolbox. Mungkin untuk toolbox saya beri penjelasan singkat saja karena terlalu banyak. Lalu selanjutnya ada server explorer di sebelah sini. Server explorer adalah pintasan untuk mengakses server baik yang terinstall
di dalam sistem ataupun terhubung ke dalam sistem. Lalu di ujung kanan bawah sini ada properties untuk melihat atau mengedit objek yang sedang dipilih. Seperti ini ada form 1, berarti kita akan mengedit nanti form 1-nya. Di sini kita dapat mengubah name, text, jenis huruf, background form. Seperti di sini font. Font ini untuk mengubah gaya huruf dari font tersebut. Di atasnya di sini ada back color. Back color itu untuk mengatur warna latar belakang. Ini tinggal klik, tinggal pilih, tidak berubah. Oke, terus ada font, tadi sudah dijelaskan. Lalu for color ini untuk mengatur warna tulisan objek pada label. Jadi nanti si tulisan di sininya mau warna apa. Lalu di sini ada teks. Teks ini adalah nama yang ditampilkan di form yang dilihat oleh user. Seperti ini, di sini namanya form 1, sini form 1. Coba kita ubah menjadi contoh. Kali berubah, sini berubah. Ya. Lalu di bawah sini ada output. Itu digunakan untuk menampilkan pesan status ketika melakukan bug build, release, dan hal lainnya. Jadi ketika kita sudah mulai memasukkan source code, ketika kita debug atau menjalankan source code tersebut, nanti bakal muncul di sini hasilnya. Dan jika ada kesalahan dalam penulisan source code, nanti akan muncul di error list di sini. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Jika ada saran, silahkan kirim di kolom komentar saja. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.